Berlatarkan tahun 1917, tepatnya di tengah medan perang. Di situ ada sekelompok pasukan dari Shanghai yang dibawa Inggris untuk berperang. Salah satu pria di kelompok itu bernama Tian. Dia sangat takut. Tapi ketakutan itu dapat ditenangkan oleh Chen Zhen. Dia juga memberikan semangat kepada semua rekan-rekannya. Mereka mulai menyerang. Salah satu rekan dari Chen kena tembak. Dia pergi menolongnya. Tapi kelompoknya diserang pasukan Jerman. Chen langsung berlari menuju ke kelompoknya. Ketika Tian sedang bicara, dia kena tembak dan tewas. Hal itu menyulut kemarahan dari Chen dan teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, di Shanghai, tepatnya di tempat hiburan malam yang bernama Casablanca, seorang pria turun dari mobil dan masuk ke dalam. Pria itu bernama Liu, pemilik Casablanca, dan dihormati para petinggi Jepang, Inggris, juga negara lain. Wanita yang memberikan rokok ke Liu ini adalah Hong Lan. Tugasnya mengantar pesanan rokok dan lain-lain. Liu naik ke atas dengan para pengusaha lain sambil main kartu. Mereka membicarakan tentang dua jenderal yang saling memihak, Inggris dan Jepang. Itu adalah Jenderal Zhou dan Jenderal Zheng. Liu pergi keluar melihat pertunjukan dari seorang wanita, namanya Kiki. Kiki ini adalah istri muda dari Liu. Habis membawakan satu lagu, seorang tentara Jepang yaitu Nakata naik dan menyuruh Kiki serta pemain piano membawakan lagu Jepang. Karena hal itu, semua orang di sana kembali duduk. Di tengah-tengah nyanyian Kiki, tiba-tiba nadanya berubah. Ternyata pemain keyboard diganti oleh Chen. Karena hal itu, Nakata marah, namun dapat diredakan oleh Liu. Kita kembali ke meja judi. Ada Liu dan Chen yang bermain dengan yang lain. Permainan judi itu dimenangkan oleh Chen. Dari situ, mereka pergi ke kamar. Di sana sudah ada Kiki. Liu memperkenalkan Chen ke Kiki. Tapi dia mengatakan, ini adalah saudaraku, Tian. Jadi Chen merubah identitasnya menjadi Tian, yang tadi di awal sudah tewas tertembak. Kiki menawarkan minuman ke Tian, tapi Tian menolak. Kiki langsung pergi. Kita kembali lagi ke kejadian perang. Mereka memberikan penghormatan terakhir pada abu dari Tian. Dan Chen berkata bahwa yang akan kembali adalah Tian. Chen tidak bisa pulang sekarang ke Cina. Di dalam ruangan terkumpul banyak pria, yaitu teman-teman dari Tian dan ada banyak pria lain. Mereka merupakan sekutu dan sedang mengatur rencana untuk menggulingkan Jepang. Sementara di markas besar Jepang, ini adalah Kagawa, pemimpin perang Jepang di Cina. Dia menanyakan kepada 3 prajurit di sana, siapa yang berkhianat sampai informasi mereka bocor. Karena tidak ada yang mengaku, dia langsung membantai mereka bertiga. Keesokan malamnya, banyak orang di Casablanca. Ada juga Tian. Dia melihat seorang wanita lari ke arah Kiki. Wanita ini adalah Dui, kekasih Jenderal Zheng. Dia memberitahukan kepada Kiki bahwa dia akan bertemu Jenderal Zheng. Dui pergi. Tian mengikuti Dui. Dui sampai di restoran. Banyak pengemis yang ingin mendekatinya, namun dapat dihadang oleh anak buah jenderal. Di dalam terjadi perdebatan antara Jenderal Zhou dan Jenderal Zheng. Zhou menyuruh Zheng untuk mundur dan berhenti memanfaatkan pasukan Jepang, tapi Zheng tidak mau. Zhou hanya memperingati jangan sampai menjadi anjing dari Jepang. Di waktu yang sama, di gedung seberang, ada Kagawa dan pasukan yang memantau mereka berdua. Nakata mengatakan, pasukan sudah siap, hanya menunggu perintah dari Yang Mulia. Dan di sisi lain ada Tian yang memandang kostum dari pemeran film yang akan main malam itu. Kembali ke restoran, Jenderal Zheng keluar, dan berikutnya Jenderal Zhou. Dan salah satu pengemis di sana melihat ke arah Kagawa. Dia menyalakan rokok. Kemudian,
Mereka diserang oleh para pengemis dan pasukan yang memakai topi. Namun tiba-tiba datang seorang pria menggunakan kostum pemeran teater tadi. Itu adalah Tian. とんだつわものが現れましたね。Tian pergi meninggalkan mobil. Mereka yang datang ini adalah polisi atau tim investigasi. Pria bertopi ini bernama Long. Dia adalah kepala investigasi. Kita beralih ke markas Jepang. Mereka sedang membicarakan alasan belum membunuh semua jenderal. Dia akan membunuh Zheng lebih dulu dan melihat Cina menyerah karena itu menguntungkan baginya. San menambahkan, kita muncul masalah baru, yaitu pria bertopeng. Tapi Kagawa mengatakan, tak perlu dipikirkan. Yang penting sekarang cari tahu siapa dia. しかし奴は誰だ？ Tian dan kelompok rapat kembali, membicarakan tentang karakter bertopeng yang digunakan Tian, karena sudah beredar di surat kabar. Malam pun tiba. Long menetapi patung wanita di depan teater. Datang Tiang mengatakan, berhenti menetapi itu. Long tertawa dan berbalik, beruntung kau tidak ada di sini kemarin. Jika berpakaian seperti ini, sungguh menakutkan. Long memberitahukan bahwa tidak ada catatan semua mayat di lokasi kemarin. Tian bertanya, siapa di balik semua ini? Long menjawab, aku tidak tahu bagaimana kau mencari tersangka dari orang mati. Sebelum Long pergi, dia meminta uang ke Tian. Di lain tempat, Jepang sedang melaksanakan rapat. Kagao bertanya, ada orang mencurigakan akhir-akhir ini? Seorang wanita berdiri dan menjawab, tapi sebelum itu wanita ini adalah Honglan yang tadi bekerja di Casablanca. Dia menjawab, seorang pemegang saham baru. Dia sangat mencurigakan, namanya Tian Yuan. Baru saja datang dari Prancis. Kagawa kemudian menanyakan wanita di samping Honglan. Dan betapa terkejutnya kita. Ternyata dia adalah Kiki. Mereka berdua mata-mata dari Jepang. Kiki menjawab, misiku untuk mengawasi dan mencari info dari Inggris. Tapi mulai sekarang aku akan mengawasi Tian. Kagao berdiri menuju ke arah Honglan dan menamparnya sambil berkata, jangan datang lagi tanpa informasi. Malamnya di Casablanca, Tian dari atas memperhatikan semua tamu, termasuk Kiki dan Honglan. Dia bertanya kepada Liu, siapa pria berkacamata itu? Liu menjawab, itu adalah pebisnis dari Inggris. Datang Kiki dan meminta izin untuk mengajak keluar Tian. Dengan rasa cemburu, Liu mengiyakan hal itu. Mereka berdua keluar dengan motor, pergi ke pemukiman kecil. Di sana banyak sekali teman-teman dari Tian. Dia memperkenalkan Kiki kepada semua orang-orang di sana. Mereka minum dan bercanda. Kiki juga memperkenalkan kepada kakaknya Tian, yaitu Laura. Di situ mereka memperingati hari kematian dari Chen Zhen. Kiki bertanya, siapa Chen Zhen? Tian menceritakan bahwa Chen Zhen rekan mereka yang mati di medan perang. Tapi sekarang dia hidup dalam hati kami. Kiki pergi ke meja kasir dan melihat foto-foto Tian dan rekan-rekannya saat perang. 哎，对了，你说的那个陈真是？ 出生入死，共患难的打了3年仗。 Mereka berdua pun pulang. Sampai di depan rumah, Kiki menjatuhkan senjata. Tian memengutnya dan memberikan kepada Kiki. Setelah itu Kiki menodongkan senjata ke arah Tian. Kemudian dia tertawa. Tian menanyakan, apakah kau membawa senjata tiap hari? Kiki menjawab, Shanghai kota yang sulit, jadi harus begitu sebagai pelindung diri. 上海居然那么乱。 Di markas, ada Kagawa menjelaskan kepada Nakata, ambil semua artefak Cina yang tersisa. Datang San membawa kertas dari Tokyo yang berisikan nama-nama warga atau pebisnis Cina dan Inggris yang menentang Jepang. Mereka harus dibunuh dalam jangka waktu 1 bulan. Sementara di tempat lain, Tian dan kawan-kawan membahas juga nama-nama tersebut dan mereka memutuskan untuk mengeluarkan surat kabar dan mencegah hal tersebut. Di Casablanca ada Long. Liu memberitahukan berita tersebut dan bertanya apa yang akan kau lakukan tentang hal ini, karena bisa berpengaruh buruk bagi bisnisku. Long mengatakan, kami akan segera mencegahnya. Tapi Liu marah dan berkata, kau jangan bergurau karena atasanmu tidak becus dalam bekerja. Aku hanya ingin tahu, apa kalian akan melindungi orang-orang di daftar ini? Atau mencari tahu dalang di balik semua ini?
Kau harus melakukan sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Datang anak buah Liu memberitahukan bahwa Kagawa dan petinggi Jepang lain datang ke sini. Anak buah Liu langsung mendekat dan ditampar oleh Nakata. Long berdiri sembari mengatakan, "Aku akan mengatasinya." Liu membalas, "Apa kau akan mengusir mereka?" Datang Kiki mendekati, mereka langsung disambut dengan baik. Kiki berkata, dia tidak mau duduk dengan orang Jepang. Nakata berdiri dan marah. Datang Tian meredahkan mereka. Dan dia memperkenalkan diri ke Kagawa, tapi tangannya tidak disambut. Kagawa hanya bertanya, "Kamu Tian Yuan, partner bisnis Tuan Liu?" Tian duduk dan mengatakan, "Izinkanku menjamumu." Kemudian Kagawa menyerahkan foto, sambil berkata, "Aku tidak hanya mahir mencari informasi, tetapi juga mahir mencari sesuatu." Orang dalam foto ini juga bernama Tian Yuan. Tian membalas, "Sudah lama aku mencari foto ini. Aku sungguh berterima kasih." Kagawa menjawab, "Tidak perlu berterima kasih. Tidak sulit mencarinya. Yang sulit mencari tahu mana yang asli dan mana yang palsu." Dia juga bertanya, "Tuan Tian, apakah kau tahu siapa pria bertopeng itu?" Tian menjawab, "Ya, aku tahu, film-filmnya sangat laris." Kagawa menanyakan lagi, "Setelah daftar orang yang akan dibunuh keluar, menurutmu apakah pria bertopeng akan muncul?" Tian menjawab, "Tunggu, coba ku ingat pria bertopeng itu. Ya, pasti dia akan muncul." Kagawa menantang, "Mari kita bertaruh lebih banyak orang mati atau lebih banyak orang yang diselamatkan oleh pria bertopeng." Tian bertanya, "Apa yang kita pertaruhkan?" Kagawa menjawab, "Negara." Dia melempar koin ke atas. 疙瘩呀。Datang Liu mencairkan suasana. Kagawa bertanya, "Tuan Liu mengapa menerima Tuan Tian sebagai pemegang saham baru, tapi menolak kami bergabung?" Liu menjawab, "Bisnis kecil tidak cocok untuk orang Jepang." Kagawa membalas, "Kami ingin bergabung." Liu menjawab, "Kalau begitu kalian bisa buka tempat lain. Aku yakin pasti akan lebih besar dari tempat ini." "Kau tidak takut persaingan?" tanya Kagawa. Liu membalas, "Jika tempatmu sukses, pasti kami akan segera tutup." Datang wartawan menanyakan mengenai daftar orang yang beredar. Ketika Liu akan pergi, dia ditarik oleh Kagawa dan berkata, 我来卡萨布兰卡校犬就是最好，日本人是中国人的好。 Singkat cerita, banyak daftar nama yang tewas, tapi banyak juga yang berhasil diselamatkan oleh timnya Tian. 去香港避避。好，好，谢谢黑家。 Pasukan Jepang sampai di gedung pertemuan kelompok dari Tian. Di sana, San dan pasukan membunuh rekan-rekan dari Tian. Datang Tian langsung membunuh San beserta anak buahnya. Singkat cerita, di rumah, Tian dan rekan-rekannya mulai menyusun strategi. Tian mulai mengingat kembali orang-orang yang sering berada di Casablanca. Dia memperhatikan Honglan yang sering disuruh Kiki untuk membeli rokok. Dan si Kiki memesan rokok selalu tertulis nama. Dan tiap kali menghisap, rokok selalu batuk. Suatu malam di tengah kota, Tian sedang jalan dengan Kiki. Kiki bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Sampai di rumah sambil minum teh, Tian menanyakan, "Kenapa kau sampai berada di Casablanca?" Kiki menjawab, "Aku seorang penari, jadi kau tidak menerimaku." Tian bertanya lagi, "Kau tidak merokok, mengapa menyuruh Honglan untuk membelinya?" Di situ tatapan Kiki agak kaget dan membela diri, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Tian menambahkan lagi, "Aku berharap kau bisa katakan padaku bahwa kau bukan bekerja untuk Jepang." Kiki menangis sebelum Tian pergi. Dia mengatakan, "Jangan kembali. Jika kau kembali, aku akan membunuhmu." 回来我会杀了你。 Di jalan ada Tian. Dia dihadang oleh mobil. Dari mobil turun pasukan dan menodong senjata. Mereka memukul dia hingga pingsan dan dibawa ke penjara, disiksa oleh Nakata. Sementara di luar, Long datang melalui pintu depan menunjukkan tanda pengenalnya sebagai polisi. Ketika dia masuk, rekan-rekan Tian mengikutinya. Pasukan yang sedang tidur dibunuh oleh rekan-rekan Tian.
Mereka juga melepas bom di ruang kerja Jepang. 何の用だ？力士太 Kita kembali ke dalam penjara. Kagawa datang dan bertanya kepada Nakata, kenapa dia berada di sini? Apa yang kau katakan? Nakata menjawab tidak ada. Kagawa mengatakan, Chensen, kau terlalu ceroboh. Tahun lalu kau membunuh seorang bernama Lee Chensong. Orang itu adalah ayahku. Mendengar itu, Chensen hanya tertawa. Datang salah satu prajurit memberitahu bahwa mereka diserang. Sebelum pergi, Kagawa menyuruh mereka membebaskan Tian agar dendam ayahnya bisa dibalaskan. Rekan-rekan Tian berhasil kabur dan ruang utama Jepang hancur dibakar. Di tengah kota ada mobil melempar Tian ke jalan. Beberapa hari kemudian, Jepang menyerang kediaman Tian dan membunuh semua rekan-rekannya. Mereka juga memperkosa kakak dari Tian. Ada satu temannya yang ditahan untuk dijadikan sandera. Pagi pun tiba, datang Long bersama pasukan. Melihat semua rekan-rekan Tian tergantung, dan kakak dari Tian berteriak keluar dari rumah kosong. Di kediaman Liu, semua dokter mulai bekerja untuk menyelamatkan Tian. Satu minggu berlalu, Tian belum juga sadar. Long beserta kakaknya terus menjaga Tian. Long pergi ke rumah Liu, sampai di sana Tian sudah siuman. Long menceritakan apa yang terjadi di masa Tian pingsan. Datang kakak dari Tian menangis menceritakan yang dia alami. Liu menjelaskan bahwa Jenderal Zuo kalah dan Zheng menang dengan menggabungkan kekuatannya dengan Jepang. Para orang yang berada di daftar nama, sebagian tewas dan sebagian lagi berhasil kabur. Kita kalah, mari menyerah. Kita hanya berdua, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kiki datang dengan mengenakan PDH tentara Jepang. Semua orang di situ terkejut melihatnya. Dia menemui Liu sambil meneteskan air mata dan berkata, apakah kau bisa temukan satu orang namanya Chensen? Liu bertanya, apakah Chensen masih hidup? Dia juga memberitahukan bahwa mereka menahan rekannya yang bernama Takang. Liu bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak menyerahkan dia? Kiki membalas, kalian semua tidak punya pilihan. Anak buah Liu menembak tentara Jepang. Liu berkata, sekarang aku punya pilihan. Keesokan harinya terlihat di jalan, sudah ada Tian yang jalan kaki bersama Kiki menuju tempat dari Jepang. Sampai di dalam, Tian mendapati saudaranya tewas, dibunuh. Kiki berlari ke arah Kagawa dan berkata, kau berjanji tidak akan membunuhnya. Kagawa mendekat dan berkata, kau harus tahu satu hal, siapapun yang melawan Jepang, aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Dan Kagawa kemudian menikam Kiki dengan samurai. Nakata mendekat dan mengejek Tian, juga menghina saudara perempuannya. Anak buah dari Kagawa meninggalkan arena pertarungan. Lanjut pertarungan antara Tian dan Kagawa. Tian kalah. Tapi belum habis di situ. Namanya juga jagoan. Dia teringat saudara-saudaranya yang mati karena Jepang, dan dia mulai bangkit perlahan. Kagawa kalah. Dia melempar koin ke samping Kagawa, pertanda bahwa mereka harus meninggalkan Jepang. Beberapa hari kemudian, terlihat pria bertopeng di atas sebuah gedung, dan film selesai.